fayakunul masyi ilaiha ma'muran bihi, fayakunul masyi ilaiha ma'muran bihi. Saya beri tepuk tangan dulu ya. Saya beri tepuk tangan dulu bagi ustadz-ustadz yang paling salaf, paling sunnah. Ternyata fayakunul masyi ilaiha ma'muran bihi. memang Anda tidak belajar, cuman memahami terjemahan. Jadi fayakunu al-masyi, al-masyu Pak ya. Masya yamsi, masyan saya ajari dulu. Masya yamsi, masyan ila akhiri. Itu kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah kapasitas dari para ustadz-ustadz yang paling sunnah atau mengikuti manhaj salaf ketika membacakan kitab. Sangat begitu luar biasa kecerdasannya, tapi kecerdasan bagi kelompok mereka. Sangat tidak mungkin sekali ketika seseorang itu tidak mengetahui gramatika yang ia baca dan kemudian menerjemahkan dan apalagi mengkontekstualkan. Itu merupakan sesuatu yang keharusan dilakukan oleh para ustadz-ustadz yang berbincang-bincang atau mengutarakan tentang kajian agama. Fayakunul masyi ilaiha ma'muran bihi, fayakunul masyi ilaiha ma'muran bihi. Tapi saya beri tepuk tangan dulu ya. Saya beri tepuk tangan dulu bagi ustadz-ustadz yang paling salaf, paling sunnah. Ternyata baca kitabnya kok kocar-kacir, belepotan, tidak terarah, ngawur, amburadul dan seterusnya ketika baca kitab seperti itu. Fayakunul masyi, kan seperti itu. Sudah Pak, sudah, hentikan saja ya. Hentikan saja untuk mengkritisi amaliyah ahlus sunnah wal jamaah atau yang dikenal dengan aswaja dengan dalil yang cuma satu, yaitu dalam ruang lingkup bid'ah. Fayakunul masyi ilaiha ila akhirih. Ini gimana ini Pak? Saya tidak bisa komentar apa-apa. Kenapa? Karena kapasitasnya sudah terbukti dan sudah kita tahu ketika membacakan kitab atau membacakan redaksi para ulama. Fayakunul masyi al-masyi fayakunul masyi ilaiha. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kira-kira seperti itu anak kecil pun ketika ada di pesantren, ketika diajari atau diberikan mata pelajaran gramatika tentang nahwu dan kemudian sorof, itu paling gampang gitu Pak. Jadi fayakunul masyi, saya teringat kepada masih Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya tidak ingin menjatuhkan, tapi ini akibat ya. Akibat dari kelompok atau para ustadz-ustadz yang paling sunnah dan kemudian mengkritisi secara tajam amaliyah para ulama yang keilmuannya sangat begitu luar biasa. Mengkritisi itu cuma dalilnya satu adalah kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Jadi analoginya seperti ini Bapak ya. Ataupun orang-orang yang bermanhaj salaf katanya, atau yang dikenal dengan salafi karena mereka tidak mau dikatakan wahabi. Orang itu berbicara Al-Quran, berbicara hadis, itu kan teksnya adalah bahasa Arab ya. Ketika membahas bahasa Arab maka ada aturan mainnya Pak ya. Ada aturan mainnya, ada mekanismenya, ada tata caranya, cara membaca. Ketika bacanya sudah tepat kemudian menerjemahkan itu pasti 90% akan bisa. Karena min haitsu tarkib atau min haitsul alfat, dari sisi lafaz per kalimat itu pasti tahu bagaimana menerjemahkan.
Lah kemudian tidak tahu baca kitab, bagaimana tarkibnya, bagaimana kalimatnya ini statusnya menjadi apa, dan kemudian menerjemahkan, itu pasti belepotan, pasti kocar-kacir, pasti ngawur. Jadi sangat ironi kalau orang-orang yang katanya paling sunnah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca kitabnya sangat rendah sekali. Karena apa? Karena dibaca al-masyi. Jadi fayakunu al-masyu alaiha ila akhirih. Jadi seperti itu Pak ya. Al-masyu itu apa, kedudukannya seperti apa, dan min haitsu tasrifnya seperti apa. Karena di pesantren-pesantren itu yang Anda kritisi dengan beberapa negatif-negatif ya, dari kelompok Anda itu dengan negatif-negatif, ada sisi kriminal ataupun dari sisi sesuatu yang tidak enak didengar. Ternyata pesantren itu memang mencetak beberapa santri yang memang paham dengan ilmu agama, dari kajian fikih, dari kajian hadis, dan kemudian kajian tafsir juga di sana dipupuk agar mereka itu menjadi santri yang sangat begitu tangguh. Jadi masya yamsi masyan, dibaca al-masyi. Al-masyi itu dari mana itu Pak ya? Masa dari guru Anda yang sesuai dengan manhaj salaf, atau memang Anda tidak belajar cuman memahami terjemahan? Fayakunul masyi ilaiha ma'muran bihi. Jadi fayakunu al-masyi al-masyu Pak ya. Masya yamsi masyan, saya ajari dulu. Masya yamsi masyan ila akhirih. Itu kalau anak satir itu tahu. Dan juga ada lafadz yakunu. Yakunu ini bagaimana secara gramatika nahu, prosesnya seperti apa. Kana yakunu, ketika ada lafadz kana wa akhwatuha, ini bagaimana substansi dan yang harus dibaca selanjutnya itu menjadi apa. Fayakunul masyi ilaiha ma'muran bihi. Itu kan pasti tahu Pak, kalau anak-anak santri yang Anda kritisi dengan negatif-negatif yang di luar nalar ya bukan Anda tapi kelompok Anda itu banyak, buktinya itu banyak. Ada kriminal, ada seperti ini, ada seperti ini. Itu kan sebagian itu Pak, tidak secara keseluruhan. Itu pesantren Aswaja seperti itu. Yang lebih parah itu ketika Anda menyatakan sesuatu yang keluar dari nilai-nilai kajian kitab. Sok paling sunnah, sok paling faham Quran, tapi pemahamannya cuma secara letterlet, secara lahiriah saja. Fayakunul masyi al-masyu. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini sekedar apa ya, kritik untuk membangun Pak ya. Anda junjung tinggi sunnah, Anda junjung tinggi nilai-nilai agama, Anda junjung tinggi nilai-nilai manhaj salaf, tapi ada aturannya Pak ya. Ada barometernya, ada madarnya, ada ibrohnya juga yang perlu diperhatikan. Jangan moro-moro paling sunnah, paling wow, paling keren, dan kemudian di luar Anda itu dikatakan bid'ah. Wah, insyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan bermanfaat atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.